Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Titus 3 ayat yang ke-5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dada alani ulon hati koran, ubaina dipalua ibana hita, tungsian asini rohanadom, marhiti-hiti padirion pangulahia tubuh, dohot marhiti-hiti todi porbadia naipa baruhoni. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah Yesus Penolongku. Titus menyatakan kepada orang percaya kepada kita bahwa kita menerima keselamatan bukan karena perbuatan kita. Maka kita tidak perlu sombong, tidak perlu angkuh, dan tidak perlu kita bermegah apapun yang kita miliki. Kadang banyak orang menjadi sombong ketika banyak talentanya, ketika banyak anaknya, hartanya, ketika dia juga memiliki, katakanlah dia lebih pintar dari teman-temannya. Tapi justru dipakai untuk menjatuhkan harkat dan martabat orang lain. Tetapi Titus mau berkata, semuanya itu bukan, tetapi karena kasih karunia, karena Roh Kudus, karena kita dilahirkan kembali. Justru disinilah saudara-saudaraku kita akan melihat kasih karunia itu apa, anugerah itu apa, sehingga kita orang-orang yang taat, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang betul-betul menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Maka Titus mau menyatakan kepada kita, Tuhanlah yang menyelamatkan. Maka bermacam cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Beragam cara Tuhan. Supaya kita bebas, supaya kita sehat, supaya kita selamat, termasuk dalam hal kegagalan. Itu Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan tidak mau membuat kita manusia yang gagal. Namun sering kegagalan itu salah satu cara untuk membuat kita mengenal kasih karunia. Maka kita harus melihat, berefleksi tentang kehidupan ini. Saudara-saudara, kita mau diajak benar-benar, mari kita rasakan kasih karunia itu dan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kita orang-orang yang sadar, sehingga kita orang-orang yang menyadari, tanpa Tuhan saya tidak apa-apa, tanpa Roh Kudus saya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka jika kita mau bekerja, melakukan segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, katakanlah karena kasih karunia, katakanlah karena anugerah. Semua itu adalah benar-benar kasih karunia yang kita terima. Karena begitu baik dan begitu besar kasih karunia Tuhan akan hidup kita, maka kita akan memperoleh apa yang kita gapai karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan yang telah menyertai kami, dan itu yang membuat kami mampu melakukan segala tugas dan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Amin.